Halo saudara, demo tuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya diwarnai kericuhan. DPRD Kabupaten Pati menyepakati membentuk pansus pemakzulan sang bupati melalui rapat paripurna. Bupati Pati Sudewo pun menghormati keputusan hak angket dan akan mengikuti mekanisme yang ada. Nanti kami punya pembahasannya mengapa Bupati Pati ini bisa sampai dimakzulkan. Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam soal polemik penarikan royalti pada musik yang diperdengarkan di ruang publik masih terus bergulir. Kini muncul isu baru di mana musik di acara pernikahan akan dikenakan tarif royalti sebesar 2% dari biaya produksi. Dua topik ini akan jadi bahasan utama Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama saudara, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa besar-besaran warga Pati, Jawa Tengah yang menuntut Bupati Sudewo mundur. Kericuhan berawal dari warga yang berusaha masuk mendobrak gerbang kantor bupati. Polisi pun merespons dengan menembakkan water cannon atau meriam air ke arah pendemo. Situasi semakin memanas. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Satu mobil pun terbakar. Bupati Pati Sudewo dilempari botol air minum oleh pendemo. Momen ini terjadi saat Sudewo naik kendaraan polisi untuk berbicara dengan massa yang berunjuk rasa di depan kantornya. Ajudan pun langsung melindungi Sudewo dengan tameng polisi. Sudewo dievakuasi kembali ke kantornya. Beragam ekspresi ditunjukkan warga Pati dalam unjuk rasa menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo. Salah satunya dengan membawa bendera Jolly Roger dari serial anime populer asal Jepang One Piece. Di awal maraknya pengibaran bendera One Piece, Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut akan menindak pelaku karena sebagai bentuk provokasi. 13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Buntut demo besar-besaran warga Pati, DPRD Kabupaten Pati langsung menggelar rapat paripurna. Hasilnya DPRD menyepakati membentuk panitia khusus hak angket membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten. Beberapa anggota DPRD yang terdiri dari beberapa fraksi, ada 8 pengusul untuk dibentuknya hak angket. Kemudian tadi sudah kita bentuk hak angket yang terdiri dari 15 orang anggota dan sudah dibentuk personilnya, siapa ketua, ya, kemudian wakil ketua, sekretaris dan anggotanya. Ya kami harap pansus untuk segera bekerja lah. Kalau soal pemajulan nanti kita bentuk angket, kemudian kita bentuk pansus, ya pansus bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada, diberi waktu paling lambat 60 hari untuk bekerja. 60 hari untuk bekerja, paling lama lah itu lah. Mudah-mudahan tidak sampai 60 hari pansus sudah dapat mensimpulkan untuk dikirim kepada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung kembali kepada DPRD, keputusannya kayak apa, ya itu nanti baru kita tunggu. Saudara, Bupati Pati Sudewo menganggap unjuk rasa besar-besaran warga Pati menjadi pelajaran berharga baginya dalam memimpin. Namun soal desakan mundur, Sudewo bilang dia terpilih secara konstitusional sehingga tidak bisa begitu saja dimundurkan. Bupati Pati Sudewo merespons demo besar-besaran warga Pati yang menuntut pengunduran dirinya. Sudewo menyebut unjuk rasa itu menjadi pelajaran berharga buatnya yang baru beberapa bulan menjadi bupati. Dia berjanji akan bekerja lebih keras lagi.
Sudewo juga menghormati keputusan paripurna DPR yang membentuk pansus hak angket pemakzulan dirinya. Mengenai desakan mundur, Sudewo bilang dia terpilih secara demokratis dan konstitusional sehingga semua proses ada mekanismenya. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Untuk dengan tuntutan seperti itu, semuanya ada mekanisme. Untuk mengetahui kondisi terkini di Pati, Jawa Tengah, kita dengar laporan langsung jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia. Gesi, setelah demo besar-besaran suatu hari ini, warga Pati hari ini bagaimana langkah selanjutnya dari DPRD dan Bupati Pati? Ya, Radit dan juga saudara, untuk kondisi saat ini di alun-alun Kabupaten Pati sendiri bisa Anda saksikan, saudara, di belakang saya, masyarakat ini mulai mendatangi Kabupaten Pati atau alun-alun Kabupaten Pati ini untuk sekedar menengok atau melihat gedung pendopo Bupati. Untuk melihat, tadi kan sempat ada kericuhan dan juga perusakan fasilitas. Warga ini sempat melihat dan juga banyak yang masih berkumpul untuk menyaksikan sisa-sisa dari kericuhan yang telah terjadi siang tadi. Yang berbeda jika tadi kondisi di belakang saya sepi ini, sekarang sudah mulai ramai lalu lintas karena memang jalur yang awalnya ditutup untuk aksi massa ini sekarang sudah dibuka kembali dan aktivitas di alun-alun ini juga sudah mulai normal. Selain itu, Radit dan juga saudara, untuk jika kita berbicara tentang hasil dari aksi massa di hari ini sendiri, setelah terjadi beberapa kali kericuhan yang sampai menimbulkan banyak masyarakat yang terluka ini, hasilnya adalah sempat tadi massa ini beralih dari gedung Bupati Kabupaten Pati ini menuju ke gedung DPRD Pati. Nah, di sana massa ini baru meredam, baru bisa tenang karena memang DPRD Pati ini sudah bisa menerima tuntutan, di mana tuntutan ini hanyalah satu tuntutan saja, yakni untuk meminta Bupati Pati Sudewo untuk lengser dari jabatannya. Nah, hal ini mendapat respon positif juga dari DPRD Pati, di mana mereka langsung menyelenggarakan sidang paripurna yang hasilnya adalah DPRD Pati ini akan membentuk atau sudah membentuk begitu ya, tadi sudah membentuk panitia khusus hak angket untuk nantinya mengurus pemakzulan daripada Bupati Pati ini sendiri. Namun untuk pemakzulan sendiri, Radit dan juga saudara, memang harus ada proses-proses tertentu yang memang melibatkan banyak pihak, tentunya mulai dari DPRD sendiri, kemudian juga ada nantinya Mahkamah Agung, dan juga hingga Presiden, sehingga hasilnya tidak bisa kita dapatkan secepat mungkin. Namun hal ini cukup meredam emosi daripada masa aksi tadi karena memang sudah ada tindakan begitu. Tadi juga kami sempat mewawancarai beberapa masa aksi pada siang hari tadi. Mereka mengungkapkan bahwa mereka akan senantiasa untuk tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Selain itu kami sampaikan juga dari aksi dan juga kericuhan yang terjadi siang tadi, saat ini ada beberapa korban yang mengalami luka-luka, di mana korban ini terdiri dari masa aksi dan juga para aparat pengamanan tadi, di mana saya mendapatkan update terbaru bahwa korban ini sejumlah 40 orang yang mengalami luka-luka dan dirawat di beberapa rumah sakit dan juga puskesmas di kabupaten ini sendiri. Radit. Ya, kemudian selanjutnya Gesi, apa sudah ada rencana atau sudah ada informasi dari para koordinator aksi ataupun masa pengunjuk rasa terkait apakah akan ada lagi aksi serupa seperti hari ini? Ya, Radit dan juga saudara, untuk informasinya sendiri belum ada tanggal pasti yang ditentukan untuk masa akan melakukan aksi kembali. Namun mereka
menegaskan bahwa mereka menginginkan hal ini diusut sampai dengan tuntas, sehingga jika memang nantinya diperlukan atau memang tidak ada kejelasan terkait tuntutan di hari ini, maka mereka siap untuk melakukan aksi kembali. Radit. Baik, terima kasih Gesi Lutfia melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Berikutnya saudara, seorang warga Jombang, Jawa Timur memprotes naiknya pajak bumi dan bangunan hingga 200%. Sebagai wujud protes, ia membayar PBB menggunakan uang koin. Ditemani sejumlah kerabat, warga desa Pulau Lor ini membawa uang koin di dalam sebuah galon air mineral ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Uang dipakai untuk membayar pajak bumi dan bangunan rumahnya yang telah 2 tahun tidak dibayarnya. Selain sebagai bentuk protes, ia juga keberatan dengan adanya denda keterlambatan yang ditanggung setiap bulan. Sementara, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempersilakan warga yang keberatan untuk mengajukan keringanan. Oh ini untuk protes saja, untuk ini karena saya tidak punya uang. Mereka adalah jalangan anak saya mulai dari SMP. Nah ini denda ini dihitung per bulan. Ya. Sampai berapa akhirnya? Saya 2 tahun, kalau per bulan berapa? Nah, saya keberatan dengan ini adanya jatuh tempo. Andai kata saya tidak bisa membayar, ya kan? Dengan adanya ini, tak suruh beli rumah saya. Bupati Jombang Warsudi mengaku tidak menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan. Dirinya hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Jombang akan melakukan revisi Perda terkait besaran pajak bumi dan bangunan tersebut. Untuk menyaksikan secara bersama-sama penandatangan PBB dibuat itu berdasarkan hasil Perda tahun 2023. Sudah berjalan di tahun 2004 dan 2005. Kami hanya menjalankan. Apabila masa keberatan stimulus pasti akan diberikan potongan. Di Jombang ada 10 tarif. Kami dimohon untuk tarif tunggal. Di konsultasi yang pertama. Yang kedua, kami tidak mampu untuk menjalankan itu. Karena itu akan membebani masyarakat. Sehingga kami tentukan 4 klaster. Dan itu juga ada penurunan. Saudara, mantan Ketua KPK Abraham Samad hadiri panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Rabu pagi, kami punya informasi lengkapnya setelah jeda. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menghadiri panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus ijazah palsu Jokowi Rabu pagi. Abraham mengklaim pemeriksaan ini diduga adanya podcast Abraham Samad Speak Up yang pernah membahas isu tudingan ijazah Jokowi. Meski begitu, ia mengelak isi podcastnya memiliki unsur pidana terkait pencemaran nama baik yang dilaporkan Joko Widodo. Mengenai kemungkinan dirinya jadi tersangka, Abraham menegaskan ia dan tim hukumnya pasti akan melawan. Mas Lakso dulu, ini ada pengacara saya, Mas Lakso. Sorry kabel. Lakso. Ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya. Serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi.
kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Sementara itu, Roy Suryo CS mengajukan penundaan jadwal pemeriksaan hingga setelah tanggal 17 Agustus mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Husinuddin menyatakan sepanjang pekan ini, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan nama-nama lain yang dipanggil Polda Metro Jaya sudah memiliki agenda. Yang pertama bahwa klien-klien kami. Jadi kalau yang kita panggil itu ada 9 yang sudah dipanggil, termasuk Abraham Samad jadi 10. Cuman 9 orang ini kami akan kirimkan surat, ya, ajukan surat untuk penundaan, reschedule semuanya, termasuk yang untuk hari ini 2 orang. Hanya kami konfirmasi khusus Abraham Samad karena beliau ada waktu Rabu bisa datang nanti, makanya Rabu kita akan mendampingi lagi pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Sisanya kita minta tunda setelah 17 Agustus begitu ya. Pak Roy Suryo, ya, Pak Roy, Pak Rismon, pokoknya semuanya kita minta setelah. Lebih lengkap soal pemeriksaan saksi di kasus ijazah Jokowi, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang yang berada di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Zevanya, pemeriksaan Abraham Samad ini coba dijelaskan atas laporan siapa sebenarnya dan apa saja poin-poin yang diperiksakan terhadap Samad. Ya Friska, tadi kami sudah bertanya kepada kuasa hukum dari Abraham Samad, Ahmad Husinuddin, tadi sempat menyampaikan bahwa memang untuk pemanggilan dari Abraham Samad hari ini sebagai saksi, ini atas laporan yang dilayangkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo tentunya, yang juga ini digabungkan dengan laporan yang dilayangkan oleh dari Wakil Ketua Pradi Bersatu, Recumanan, dan juga ada dari Andi Kurniawan, kemudian juga dari Marat Samuel Syuken, sehingga dari laporan-laporan ini digabungkan untuk memanggil Abraham Samad sebagai saksi dalam kasus ini. Tadi juga terkait dengan poin-poin pemeriksaan yang memang kalau sampai saat ini masih dalam ruang penyidik begitu ya, Abraham Samad belum selesai, tapi tadi dari LBH Muhammadiyah ini sempat menemani Abraham Samad dalam pemeriksaan di dalam begitu, sehingga tadi dikabarkan penyidik ini banyak bertanya terkait dengan podcast milik Abraham Samad, yakni Abraham Samad Speak Up begitu, yang dimana dalam podcast tersebut ini mengundang Roy Suryo sebagai narasumbernya. Tadi penyidik banyak bertanya terkait komunikasi yang dilakukan antara Abraham Samad dengan Roy Suryo begitu. Tapi pada surat pemanggilan yang diterima oleh Abraham Samad ini, penyidik hendak memeriksa terkait dengan peristiwa pada tanggal 22 Januari 2025. Sehingga ada sejumlah pertanyaan dari penyidik tadi yang disebut tidak dijawab begitu atau enggan dijawab oleh Abraham Samad karena sejumlah pertanyaan tersebut menurutnya ini tidak berkaitan dengan apa yang ada dalam surat laporan, yakni peristiwa pada tanggal 22 Januari 2025. Tentu saat ini kami masih menunggu Friska dan juga saudara karena tadi terlihat Abraham Samad ini tiba di Direskrim Polda Metro Jaya sekitar pukul 10:30 siang dan hingga pukul 6 sore ini kurang lebih masih dalam ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Tapi sebelum masuk ke ruang penyidik tadi, Abraham Samad menekankan bahwa terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan terhadap dirinya, ia merasa apabila memang pemeriksaan ini terkait dengan konten podcast yang dibawakan olehnya, menurutnya setiap podcast yang dibawakan Abraham Samad ini tidak ada maksud untuk menuding pihak manapun, tapi tujuannya untuk mengedukasi, sehingga apabila dirinya ini kalau dari laporan atas Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyangkakan pasal 310, kemudian 311 KUHP, lalu ada pasal 27A, pasal 28 UU ITE, ini dianggap tidak berkaitan seharusnya dengan isi konten podcastnya. Karena dalam diskusi yang dilakukan dirinya dengan Roy Suryo ini hanya membahas terkait dengan polemik tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Sementara itu tadi juga dikatakan untuk pelapor lainnya seperti Lecumanan, kemudian Andi Kurniawan ini yang melaporkan atas pasal berbeda, yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan, ini juga dianggap menurutnya
tidak benar karena tidak ada maksud untuk menghasut. Itu kalau pembelaan dari Abraham Samad begitu ya. Tapi apabila nanti dari hasil penyidikan kemudian Abraham Samad ini dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ia menyebut bahwa dirinya akan melawan karena menurutnya pemanggilan terhadap dirinya jika memang hanya terkait dengan podcast tersebut ini sebagai bentuk dari pembungkaman demokrasi kalau pernyataan dari Abraham Samad juga kuasa hukumnya begitu ya terkait dengan kebebasan berekspresi. Tentu kita akan menunggu Friska dan juga saudara terkait dengan pemeriksaan Abraham Samad sebagai saksi hari ini, karena kalau tadi dari LBH Muhammadiyah yang menemani di dalam menyebut kurang lebih sudah ada sebanyak 30 pertanyaan tadi yang diterima oleh Abraham Samad. Tentu kita akan menunggu nanti update-nya seperti apa, dan juga seharusnya Friska di pekan ini selain Abraham Samad ada 9 terlapor lainnya yang seharusnya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya begitu ya, seperti Roy Suryo, kemudian Rismon Syanipar, juga Dr. Tifa begitu. Tapi memang dari Roy Suryo CS ini sudah mengajukan untuk dilakukan pemanggilan ulang, penjadwalan ulang setelah tanggal 17 Agustus begitu. Tapi dari tim penyidik ini memang belum mengabarkan lagi kapan akan dilakukan penjadwalan ulang terhadap Roy Suryo CS ini. Friska. Terima kasih Zevanya Sitomeang dari Mapolda Metro Jaya. Abraham Samad masih diperiksa terkait dengan podcast atau siniarnya yang dianggap melanggar pidana terkait dengan kasus ijazah Jokowi, tapi Abraham Samad menolak jika podcastnya itu dianggap melanggar ketentuan pidana. Terima kasih Zevanya. Kesorotan selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui Wapres ke-6 Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Gibran menyerahkan undangan upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia untuk Tri Sutrisno. Selain bersilaturahmi, keduanya sempat berdiskusi soal kepemimpinan wawasan kebangsaan, serta berbagai isu lainnya. Wapres Gibran menyatakan banyak mendapat ujangan dari Tri Sutrisno terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan untuk Indonesia. Kehadiran Gibran ke kediaman Tri Sutrisno cukup menarik perhatian. Tri Sutrisno merupakan salah satu jenderal purnawirawan yang menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang salah satu usulannya adalah penggantian Wapres Gibran. Namun nama Tri Sutrisno tidak lagi tercantum dalam surat usulan pemakzulan Gibran yang dikirimkan ke parlemen. Sementara Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri mengapresiasi pertemuan Wapres Gibran Rakabuming dengan Wapres ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Mantiri menilai kunjungan Gibran sebagai bentuk penghargaan kepada generasi yang lebih tua. Pak Tri Sutrisno juga bisa berbagi pengalaman, ujarnya, dalam menghadapi situasi Indonesia saat ini. Anak muda selalu juga harus menghargai orang tua dan belajar dari pengalaman orang tua itu, dan karena beda situasi kondisi kan, jadi kita harus menyesuaikan dan belajar dari orang lain, bukan hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga belajar dari pengalaman orang lain, itu penting. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono merespons video viral yang memperlihatkan momen Wapres Gibran Rakabuming tak menyalaminya dalam sebuah acara militer. AHY menyatakan tidak ada masalah dengan Wapres Gibran. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan hubungannya dengan Wapres Gibran baik-baik saja. AHY juga menegaskan tidak mempunyai masalah dengan Gibran. Sebelumnya sempat viral video yang menunjukkan Wapres Gibran melewati dan tidak menyalami Menko yang hadir di acara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar Kabupaten Bandung. Gibran sempat menyalami sejumlah menteri, namun ia hanya melewati dan tak menyalami Menko AHY dan Menko lain. Saudara, pemain timnas Indonesia U17 jatuh ke lubang pembatas lapangan Stadion Utama Sumatera Utara usai mencetak gol ke gawang Tajikistan. Kami punya informasinya setelah jeda. Turnamen sepak bola antar kampung menyambut HUT ke-80 kemerdekaan RI di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Dua kubu supporter terlibat perkelahian mengakibatkan 3 orang terluka.
Supporter dari dua tim saling serang. Pihak keamanan berupaya melerai namun tidak berhasil karena banyaknya supporter yang terlibat kericuhan. Bentrokan pecah usai adu penalti yang dimenangi oleh tim yang Dayangina. Supporter tim Kasambang tersulut emosi dan masuk ke lapangan. Akibat peristiwa ini, 3 warga terluka dan dibawa ke Puskesmas Tapalang untuk mendapat perawatan. Kericuhan reda setelah personel tambahan dari Polsek Tapalang dan Polres Mamuju tiba di lokasi. Polisi sudah memeriksa 8 saksi. Saat setelah drama adu penalti kemarin, pertandingan sepak bola antara tim Dayangina dan Desa Kasambang yang dimenangkan oleh Desa Dayangina, warga atau supporter tim Kasambang ini tidak menerima kekalahan itu, sehingga salah satu dari warga Kasambang berlari masuk ke lapangan mengejar warga Kurili. Pemain Timnas Indonesia U17 Muhammad Pirza Firyatullah jatuh ke lubang pembatas lapangan Stadion Utama Sumatera Utara usai mencetak gol ke gawang Tajikistan di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Usai mencetak gol pertama Timnas Indonesia, Mirza bermaksud untuk merayakannya dengan penonton di tribun. Namun saat mencoba menyeberangi pagar, ia malah menghilang. Penyerang Persik Kediri ini rupanya jatuh ke dalam buffer zone atau parit pembatas tribun penonton. Mirza tidak melihat adanya celah yang cukup dalam karena pagar pembatas tertutup spanduk. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto memastikan kondisi Mirza hanya kram saja dan secara keseluruhan pemain dalam kondisi yang baik. Sempat jatuh, mana kondisi Mirza? Mengenai kondisi Mirza cukup baik, dia hanya kram saja dan serius, semua pemain dalam kondisi baik dan harapannya mereka bisa tampil di saat lawan. Kita ke informasi lain, warga Pati menggelar demo besar-besaran mendesak pengunduran diri Bupati Pati Sudewo. Merespons tuntutan, DPRD Pati pun akan membentuk pansus hak angket membahas pemakzulan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa besar-besaran warga Pati, Jawa Tengah yang menuntut mundur Bupati Sudewo. Demo yang semula berlangsung tertib menjadi panas karena pengunjuk rasa berusaha masuk ke kantor Bupati. Polisi pun menembakkan gas air mata. Bupati Pati Sudewo sempat muncul di tengah aksi massa yang menuntutnya mundur. Sudewo menyampaikan permintaan maaf di atas mobil rantis polisi. Namun kedatangan Sudewo disambut lemparan botol air mineral. Polisi lantas melindungi Sudewo memakai tameng polisi. Sudewo kemudian masuk kembali ke mobil dan meninggalkan pendopo Kabupaten Pati. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mempersilakan warga menyampaikan aspirasi namun meminta aksi berjalan tertib agar ketertiban pelayanan masyarakat. Dia juga telah meminta Bupati Pati menerima aksi warga itu. Aspirasi ini akan juga saya peringatkan kepada Bupati untuk menerima aspirasinya dan nanti dilihat perkembangan yang terjadi di sana. Prinsip silakan demo, cuman jangan sampai mengganggu ketertiban umum, kemudian mengganggu pelayanan masyarakat. Pemerintah harus jalan, mekanisme demokrasi harus dilalui. 13 menit waktu Indonesia. Merespons tuntutan warga, DPRD Pati langsung menggelar rapat paripurna. Hasilnya 8 fraksi sepakat mengusulkan pembentukan panitia khusus membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Beberapa anggota DPRD yang terdiri dari beberapa fraksi, ada 8 pengusul untuk dibentuknya hak angket. Kemudian tadi sudah kita bentuk hak angket yang terdiri dari 15 orang anggota dan sudah dibentuk personilnya, siapa ketua, ya, kemudian wakil ketua, sekretaris dan anggotanya. Yang kami harap pansus untuk segera bekerja lah. Kalau soal pemajuan nanti kita bentuk angket, kemudian kita bentuk pansus, ya, pansus bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada, diberi waktu paling lambat 60 hari untuk bekerja. 60 hari.
untuk bekerja, paling lama lah itu lah. Mudah-mudahan tidak sampai 60 hari pansus sudah dapat menyimpulkan untuk dikirim kepada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung kembali kepada DPRD, keputusannya kayak apa, ya itu nanti baru kita tunggu. Sudewo menyebut unjuk rasa itu menjadi pelajaran berharga buatnya yang baru beberapa bulan menjadi bupati. Dia berjanji bakal bekerja lebih baik lagi. Sudewo juga menghormati keputusan paripurna DPR yang membentuk pansus hak angket. Mengenai desakan mundur, Sudewo bilang dia terpilih secara demokratis dan konstitusional, sehingga semua proses ada mekanismenya. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Untuk dengan tuntutan seperti itu, semuanya ada mekanisme. Protes warga berawal dari kebijakan bupati menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Setelah sempat menantang warga untuk mendemo, Bupati Sudewo akhirnya meminta maaf dan membatalkan kebijakan tersebut. Namun, tuntutan warga berubah menjadi mendesak Bupati mundur. Tim Liputan, Kompas TV. Usai demo besar-besaran warga, DPRD Pati akan membentuk pansus hak angket untuk membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong. Juga akan bergabung pakar otonomi daerah Joherman Syah Johan. Dan juga sudah bergabung lewat sambungan Zoom dengan Korlap Aliansi Santri, Tommy AS. Selamat malam, Bahtra. Juga Mas Tommy, selamat malam. Selamat malam, saya ke Bang Bahtra dulu. Kalau sikapnya Gerindra di tengah masyarakat Pati yang berunjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur, apa sikap partai? Kami ingin menyampaikan bahwa setiap individu ataupun kelompok, baik itu secara perorangan maupun secara organisasi, itu dibenarkan dalam hal menyampaikan pendapat. Karena kan di Undang-Undang kita sendiri nomor 9 tahun 98 itu diatur bahwa orang bebas berkumpul, berserikat, dan bebas menyatakan pendapat, dan itu bagian dari bagian dari demokrasi, bahwa setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Nah, bagi kami itu adalah sesuatu yang setiap orang, setiap individu tidak boleh dibatasi untuk menyampaikan pendapat. Jadi itu sah-sah saja kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, apakah itu sifatnya dia berkirim surat atau berdemonstrasi, dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi ya, itu hak warga Pati? Setiap masyarakat punya hak, itu bukan hanya warga Pati, seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Nah, tapi dalam kasus ini itu haknya warga Pati, jadi ya silakan sesuai dengan undang-undang. Silakan menyampaikan pendapat, tapi tentu dalam Undang-Undang nomor 9 itu kan diatur tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Jangan sampai kemudian melanggar juga rambu-rambu yang sudah diatur. Tapi kalau misalnya selama itu berjalan tertib, damai, dan saya pikir itu menurut hemat kami itu adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai. Nah, kita dengarkan dulu ya apa suara dari warga yang ikut di sana, ikut demonstrasi. Mas Tommy, sebenarnya tadi itu apa tuntutan warga yang ikut unjuk rasa? Kenapa tuntutannya meminta Bupati Pati untuk mundur? Bang Tommy, izin, kayaknya kita harus perbaiki dulu ya komunikasinya karena suaranya terdengar mendem di sini, nggak terlalu terdengar. Nanti kita akan perbaiki dulu komunikasinya ya, sambil saya ngobrol juga dulu dengan Bang Bahtra. Bang Bahtra, gini, kan sekarang tuh sudah ke levelnya diusulkan hak angket lewat rapat paripurna tadi di DPRD Pati. Ini langkah yang tepat atau enggak dengan hak angket? Gerindra gimana? Saya ingin menyampaikan bahwa memang terkait soal pemberhentian kepala daerah itu kan diatur di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, di mana pasal 78-nya itu poin pertama adalah bahwa seseorang kepala daerah
ya bisa dilakukan pergantian kalau yang pertama itu adalah dia meninggal atau berhalangan tetap. Terus yang kemudian yang kedua adalah dia mengundurkan diri. Nah itu bagian dari berhalangan tetap. Terus yang ketiga adalah diberhentikan. Nah diberhentikan ini di pasal 78-nya ayat 2-nya itu diatur mekanismenya bahwa bisa diberhentikan kalau misalnya pertama itu masa jabatannya sudah berakhir. Terus yang kedua dia berhalangan selama 6 bulan berturut-turut. Terus kemudian nanti ada tata cara lagi di pasal 79, 80 sampai seterusnya itu diatur tata cara pemberhentian bahwa bisa tadi melalui mekanisme. Kalau misalnya sejauh ini bahwa DPRD di Pati sudah membentuk pansus untuk kemudian melakukan hak angket nanti. Nah menurut hemat kami itu adalah langkah yang pas untuk dilakukan. Terus kemudian kita mencari titik terangnya nih. Karena nanti kan pada saat pembentukan pansus itu pasti Pak Bupati akan diminta keterangan. Nah di forum itu nanti Pak Bupatinya akan menyampaikan secara gamblang. Kemudian ada nggak sesuatu yang dilanggar dari proses yang sedang terjadi. Masih ada kemungkinan lolos dari hak angket itu, artinya masih bisa diterima atau tidak diterima jawaban nanti akan terang benderang setelah misalnya pembentukan hak angket itu. Dan kami dari Partai Gerindra walaupun Pak Sudewo adalah kader kami juga mendorong anggota DPRD Gerindra di sana untuk ikut dalam hak angket itu agar proses yang terjadi yang hari ini yang kita lihat sedang ramai ini bisa terang benderang, karena kan nanti di sana akan dijelaskan secara detail, secara rinci bahwa ada nggak sesuatu yang dilanggar oleh Pak Bupati. Nah, tetapi tidak boleh juga dibuat-buat. Misalnya tidak ada sesuatu yang dilanggar terus kemudian dicari-carikan alasannya sehingga kemudian ini menjadi semacam cara terus untuk menggulingkan secara paksa itu kan tidak boleh juga, karena kan diatur sama undang-undang kita. Tetapi bagi kami Partai Gerindra kalau memang ada yang dilanggar ya silahkan diproses ke jenjang selanjutnya. Tetapi kalau tidak ada yang dilanggar tentu juga akan harus menjadi pertimbangan. Terus kemudian jangan dicari-carikan alasan. Nah kalau ini alasannya apa dari warga Pak Tommy? Karena kan soal kebijakannya sudah dicabut sebenarnya oleh Bupati. Tapi ada keparahan warga pada saat awal kebijakan PBB 250% naiknya ini digulirkan. Mas Tommy. Iya, terima kasih. Kebijakan dari Pak Bupati itu yang kontroversial kan bukan hanya persoalan pajak. Sekali lagi bukan hanya persoalan kenaikan pajak yang menyangkut. Tapi banyak sekali kebijakan beliau yang sangat tidak positif dan pro rakyat. Tengah kesulitan ekonomi rakyat, tengah sulitnya lapangan pekerjaan dan sebagainya, beliau itu selalu mengada-ngada proyek-proyek sehingga mengesankan yang penting pada proyek. Kita tahu sendiri lah gimana proyek. Kadang-kadang tidak karena terputus lagi, kita perbaiki lagi komunikasi. Tapi tadi kita sudah menangkap soal kebijakannya dianggap banyak yang tidak produktif dan dianggap mengada-ngada. Nah, yang jadi keberatan warga ini semestinya dijelaskan di hak angket nanti menurut Bang Bahtra. Artinya Bupati Pati Sudewo harusnya punya jawaban dong soal itu. Ya harusnya beliau harus menjelaskan pada saat nanti mungkin hak angketnya sudah berjalan, beliau diminta keterangan, harus menjelaskan. Terus kemudian apa yang menjadi problem besarnya. Dan menurut hemat kami memang begini ya, ini kan saya langsung sendiri sudah berkomunikasi sama yang bersangkutan. Kami memang di Partai Gerindra, Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa jangan membuat kebijakan yang membuat masyarakat makin susah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat kegaduhan di publik. Nah itu terus kami ingatkan kepada kader-kader Gerindra, terutama yang hari ini sedang menjabat sebagai kepala daerah, tentu harus juga ikut berempati terhadap kondisi masyarakat kita dalam situasi yang seperti hari ini. Nah maka dari itu yang bersangkutan sudah menyampaikan ke kami dan kami melihat bahwa sudah ada niat baik. Kemudian yang bersangkutan menyampaikan permintaan maafnya di publik. Karena kan sebenarnya begini ya, terkait soal kenaikan pajak di Pati 250%, bahkan sebenarnya ada daerah lain yang lebih besar daripada Pati ini. Misalnya saya mau sampaikan di Jombang, ada lagi di Cirebon.
ada lagi di di Semarang. Tetapi bahkan lompatan penaikannya bukannya 250, ada yang 400, ada lebih dari 400. Tetapi memang kami melihat bahwa yang bersangkutan Pak Bupati Pati ada miskomunikasi lah dengan warganya. Maka dari itu kami dari Partai Gerindra sudah menegur, karena pada saat masyarakat berdemonstrasi mestinya kan harus diterima dengan baik, karena kan itu kan adalah warga beliau menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, tetapi ada miskomunikasi dan ada pernyataan beliau yang terkesan menantang masyarakat, dan itulah kami dari Partai Gerindra langsung menegur, terus kemudian yang bersangkutan sudah meminta maaf di publik. Tapi kalau misalnya kita lihat permohonan maafnya apakah jadi sia-sia? Kalau kita lihat tadi ada banyak sekali penolakan dari warga Pati, bahkan saat meminta maaf tidak diterima juga oleh warga. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, membahas usai demo besar-besaran warga, DPRD Pati akan membentuk pansus hak angket untuk membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kita masih membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Gerindra, Bahtra Banong, dan juga bergabung lewat sambungan Zoom ada Mas Tommy AS. Mas Tommy, kalau dari demonstran, dari pengunjuk rasa, sebenarnya apa sih yang membuat memuncak emosinya sampai hari ini? Apakah ia hanya kebijakan kemarin saja atau ada akumulasi dari gaya komunikasinya juga Bupati Pati? Ya itu tadi, itu puncak akumulasi dari rasa kecewa rakyat Pati terhadap gaya komunikasi beliau, dan juga kebijakan-kebijakan beliau yang dirasa kurang bermanfaat untuk rakyat. Sebagai contoh, ini contoh beberapa contoh saja. Ada renovasi Masjid Agung yang baru berapa tahun kemarin direnovasi dan kondisinya masih bagus. Ada renovasi alun-alun, ada renovasi Videotron dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya kebijakan-kebijakan yang kurang bermanfaat bagi rakyat. Nah itu diprotes berkali-kali. Kalau sekarang sampai menuntut Bupati Pati untuk mundur, kenapa sampai demikian? Kan untuk pemakzulan tidak semata-mata karena demonstrasi, ada alasan-alasan konstitusional yang harus dipenuhi, Mas. Iya, kami akan mengikuti alur yang ada atau aturan yang ada. Karena kami juga warga yang taat hukum, tidak mungkin kami memaksakan kehendak. Buktinya kami juga tidak masuk ke pendopo kabupaten dan langsung misalkan memaksa beliau untuk menandatangani mundur, kan tidak. Kita justru datang ke DPR baik-baik. Tadi saya masuk di ruang, Bapak. Tadi saya ikut di ruang paripurna, saya ikut mengikuti sidang. Justru yang kami tanyakan di sini sebagai warga Pati, kami juga ingin tanya bagaimana peran DPR, bagaimana peran DPR menyikapi berbagai macam kebijakan Bupati yang dirasa tidak pro rakyat. Nah, tadi pada saat ikut juga di ruang paripurna, apa yang Mas Tommy AS dan kawan-kawan lihat yang berlangsung di sana? Apakah memang proses pansus hak angket ini adalah langkah tepat yang harus diambil? Iya, itu langkah tepat. Kita akan tunggu proses itu sambil mengawalnya. Nah, dan kami akan mengawal itu sampai keluar hasilnya, dan tentu kami juga akan menyampaikan berbagai macam bukti, dan itu silakan nanti kita ketemu lagi. Nah, jadi kan artinya kalau masyarakat sejauh ini ingin segera digulirkan terus ya pansus hak angket ini berjalan dengan baik agar bisa dijelaskan. Nah, untuk demonstrasinya apakah berhenti di hari ini atau seperti apa, Mas Tommy? Karena kita lihat ya sepanjang hari ini kekecewaan warga memuncak di demonstrasi dan juga mengutarakan kekecewaan terhadap Bupati, meminta Bupati untuk mundur. Apakah ini akan berlanjut juga unjuk rasa hari ini? Iya. Kalau bukan hari ini, nanti di waktu lain kami akan datang kembali untuk menagih, terutama kepada DPR yang telah menjanjikan kepada kami hak angket tersebut. Ya, jadi pasti kami akan mengawal itu.
pasti akan mengawal prosesnya. Nah, bicara soal proses sekarang, kita juga sudah bergabung dengan pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan. Pak Jo, apa kabar? Ya, baik, malam. baik. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah sampai ke pansus hak angket. Ya. Tapi di sisi lain juga Bupati nggak mau mundur karena dianggapnya sudah terpilih secara konstitusional. Bagaimana ini proses yang harus dilalui dan bagaimana bisa masyarakat ini mengawasi proses yang sedang berjalan? Nah gini, kalau mekanismenya ya. Memang ada hak DPRD, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Nah itu apabila ada kasusnya apa? Kasusnya ada kebijakan yang menimbulkan keresahan yang luas dari masyarakat. Bagian dari undang-undang pemerintahan daerah itu ya? Undang-undang Pemda. Ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu, maka berdasarkan suara aspirasi masyarakat itu yang ditangkap oleh DPRD bisa melakukan hak-haknya, menggunakan hak-haknya. Hak pertama ya hak interpelasi untuk minta penjelasan. Nah, Bupati datang untuk hadir dan menyampaikan penjelasannya. Kalau misalnya Dewan cukup puas, selesai di situ. Tapi kalau Dewan tidak puas atas penjelasan kepala daerah, maka masuk ke step berikutnya, menggunakan hak angket nih. Jadi nggak bisa juga ujuk-ujuk hak angket itu. Nah, kalau hak angket dengan penyelidikan itu memakan waktu lagi. Ada tahapan-tahapannya, memanggil-manggil dan sebagainya. Termasuk ada orang-orang ahli yang didengar, ya, saksi dan sebagainya. Nah, bila angketnya misalnya putus, apakah itu dimakzulkan atau tidak, lalu kemudian sampai ke pernyataan pendapat. Hak satu lagi, pernyataan pendapat adalah misalnya katakanlah ditolak atau diterima. Kalau diterima, maka mekanismenya harus dibuktikan secara hukum. Proses politik di DPRD itu dengan mengirimkan surat DPRD ke Mahkamah Agung. Ya, untuk dapat fatwa MA ya Pak ya? Nah, bukan fatwa. Jadi sifatnya putusan MA tentang terbukti atau tidak secara hukum. Ada nggak pelanggaran undang-undang? Adakah pelanggaran sumpah jabatan? Nah, kalau itu terbukti, maka misalnya MA menyatakan terbukti. Nah, balik lagi ke DPRD, lalu DPRD melakukan sidang untuk mengambil keputusan. Nah, disitulah ada mekanisme yang namanya apakah musyawarah atau melalui voting. Dan kalau putus di situ voting, misalnya dimakzulkan ya, ada kata. Lalu kemudian dikirimkan ke Kemendagri, Kemendagri membuat surat penetapan pemberhentian. Itulah mekanisme yang diatur undang-undang. Masih panjang sekali ya dari DPRD harus ke MA, nanti ke DPRD lagi, lalu ke Kemendagri. Tidak ringkas. Nah, dengan jalan yang panjang ini, Gerindra bagaimana melihat prosesnya? Apa yang harus dilakukan misalnya di DPRD Gerindra agar hak angket ini betul-betul bisa mengungkap faktanya, agar kalaupun hasilnya kan dimakzulkan atau tidak, kalaupun dimakzulkan ini konstitusional. Ya, kami sih dari Partai Gerindra tentu walaupun Pak Sudewo adalah kader Partai Gerindra, tetapi kami tetap juga mendorong DPRD-nya terus kemudian untuk melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kita, karena kan kita juga ini kan negara hukum, negara tentu ada aturan mekanisme dan kami tidak akan menghalang-halangi itu. Justru kami dari Gerindra ingin mendorong agar ini juga kasusnya terang benderang, karena menurut hemat kami bahwa Pak Prabowo sangat tegas ya. Kalau misalnya ada kader yang melakukan, tetapi harus pelanggaran yang betul-betul berat ya. Tetapi kalau misalnya juga dibuat-buat kan tidak boleh seperti itu juga. Makanya tadi itu ada jalur yang mesti ditempuh. Dan teman-teman yang berdemonstrasi tadi itu sah-sah saja. Itu kebagian dari bunga-bunga demokrasi dan itu hak setiap warga negara. Terus kemudian bahwa prosesnya kan sekarang sudah berjalan di DPRD dan kami juga mendorong kader-kader Partai Gerindra yang di DPRD untuk terus bagaimana agar turut serta sehingga apa yang disampaikan beliau tadi, misalnya pada saat nanti hak bagaimana terkait soal hak angket itu, kalau pada akhirnya sampai hak angket ini kan ada tahapan-tahapannya kan. Ada interpelasi dulu sebelumnya tadi. Interpelasinya ada hak angketnya, tetapi bagi kami itu penting karena kenapa? Itu juga adalah media bagi bupati untuk datang menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi. Karena kalau misalnya persoalannya hanya soal pajak ini, saya sampaikan sejak awal tadi bahwa sebetulnya ini bukan hanya Pati yang menaikkan pajaknya. Ada Cirebon yang bahkan lebih dari 400%.
Ya kan, ada Kabupaten Jombang 1.200% malah. Tetapi memang kami sadari bahwa, dan kami sudah menegur yang bersangkutan, ada komunikasi yang mungkin miss dengan masyarakat atau teman-teman yang datang menyampaikan pendapat. Padahal semestinya setiap orang atau warga Pati menyampaikan pendapat, kami sudah menginstruksikan kepada beliau untuk menerima dengan baik, karena bagaimanapun itu kan masyarakat beliau. Nah, tinggal dikomunikasikan dengan baik, setiap aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat harus didengar, dan itu harus dijadikan bahan pijakan dalam hal mengambil kebijakan. Itu bagi kami ini sebenarnya ada yang miss. Nah, teman-teman ini saya pikir juga yang berdemonstrasi ini, kalau misalnya Pak Bupatinya berkomunikasi dengan baik, dan ini kan hal-hal sepele sebetulnya ini, hal sepele, tetapi itu juga sudah kami ingatkan bahwa Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami kader-kader Gerindra, jangan sampai buat kebijakan yang menyengsarakan masyarakat dan jangan menyakiti jangan menyakiti masyarakat, karena kita lihat sendiri Mbak, hari ini program Pak Prabowo betul-betul menyentuh langsung kepada bukan hanya di perkotaan tapi sampai di karena itulah soal ini, apakah ruang diskusinya masih bisa terbuka, Mas Tommy, Anda dan kawan-kawan dengan Bupati? Kami ingin meralat, mestinya bukan persoalan yang sepele ketika seorang pemimpin itu menyakiti hati rakyat. Seorang pemimpin ngomong dengan menantang rakyat itu bukan hal yang sepele, saya kira. Siapapun ya, ketika ditantang terus dengan ucapan-ucapan yang semestinya tidak layak bagi seorang pemimpin di tingkatan bupati, itu kan mestinya dihindari. Jadi bukan hal sepele. Jadi ketika Anda mengatakan ini kan sebenarnya hanya sepele, miskomunikasi dan sebagainya, saya kira bukan sepele. Misalkan dibalik, misalkan Anda dimaki-maki atau dilecehkan dengan ucapan, mestinya kan tidak terima. Itu misalnya dengan satu orang, bagaimana dengan rakyat satu kabupaten? Dan kalau mereka marah, itu wajar sekali. Apalagi kepala daerah yang menyampaikannya ya, Mas ya? Kepala daerah, dan itu terus menerus. H-1 itu beliau juga tidak, justru bukan membuat pernyataan yang menenteramkan rakyat, tapi justru mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif, yaitu dengan mengatakan segelintir rakyat, segelintir orang tidak akan bisa menurut saya mundur. Itu kan sangat menyakiti rakyat. Yang datang tadi itu ratusan ribu, Bapak. Mestinya Bapak juga tahu yang datang itu ratusan ribu. Dan mumpung tadi kami ingat, kami juga ingin menanyakan peran DPR selama ini di mana ketika rakyat sudah mulai berteriak dengan kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak penting, yang dirasa tidak menyentuh dengan kebutuhan masyarakat. Di mana peran DPR? Apakah sudah pernah memanggil beliau, ataukah sudah pernah menanyakan dan sebagainya? Karena itu merupakan kewajiban dari DPR. Oke. Nah, bagaimana peran DPR dan DPRD soal ini? Apakah harusnya bisa mengingatkan atau menegur langsung kepala daerah? Ya, memang kalau DPR RI yang dimaksud ini ya. Ya, dua-duanya DPR RI dan kalau DPR RI itu kan dia tidak vertikal dengan kepala daerah, karena kan kepala daerah itu kan pembinanya itu adalah Kemendagri. Tapi namun demikian kami kan di Komisi 2, terutama saya di Komisi 2 ya, bermitra dengan Komisi 2 Kemendagri. Kami juga memang selalu mengingatkan agar Kemendagri dalam hal ini sebagai pembina kepala daerah untuk terus memantau situasi di kabupaten kota maupun di provinsi. Karena begini ya, sebenarnya kan begini, memang situasi kita sedang sulit, maka tidak heran banyak daerah yang menempuh jalan yang singkat kemudian untuk menaikkan menambah pendapatan hasil daerahnya. Saya ingin menyampaikan bahwa secara fiskal daerah itu ya, dari 38 provinsi yang fiskalnya kuat itu hanya 11 provinsi. Sisanya itu kurang lebih sekitar 4 mungkin yang sedang, sisanya lemah. Nah, begitupun kabupaten kota. Kalau kabupaten kota itu data saya 500 lebih. Yang lemah ya kabupaten ya Mbak ya. Yang fiskalnya sangat lemah itu ada 415, Pak. Yang kuat hanya 4 kabupaten. Nah, kalau
kota yang lemah itu yang kuat itu hanya 11, sisanya itu adalah yang lemah semua. Ya. Nah mungkin karena situasi ini yang membuat kemudian kepala daerah mengambil jalan pintas untuk menaikkan pajak itu. Ya. Tetapi kami dari Partai Gerindra, Pak Prabowo selalu memesankan bahwa walaupun dalam kondisi begini, setiap kepala daerahnya harus tetap berempati sama masyarakat, nggak boleh menempuh jalan ini. Mesti kepala daerahnya harus kreativitas, terus kreatif. Misalnya kenapa kami ya, contoh kecil Mbak, di Komisi 2 ingin mendorong misalnya Kemendagri bagaimana pengawasan sama BUMN ini lebih ditingkatkan agar apa? Itu salah satu BUMD agar itu salah satu cara kemudian agar BUMD kita ini sehat sehingga bisa berkontribusi. Jadi nggak apa-apa tuh langsung rakyat yang dibebani. Daerah. Jadi bukan jalan pintas kemudian menaikkan pajak, tetapi itulah kemudian kenapa kami terus mendorong agar kepala-kepala daerah itu harus kreatif. Saya sampaikan, jadi ada persoalan besar sebetulnya. Apa itu? Kondisi DPR juga harus menangkap ini. Tiba-tiba di awal tahun anggaran dana DAU dan DAK dari pusat ya lewat APBN itu dipangkas. Itu kurang lebih 50 triliun. Itu punya dampak yang sangat serius kepada pemda-pemda yang fiskalnya lemah. Akhirnya begini salah satu contohnya. Nah, lalu kepala daerah yang kepengen untuk menjalankan pembangunan sesuai dengan visi misi dan kampanyenya, itu langsung kemudian mencari cara ya untuk menutupi kekurangan dari dana alokasi umum dan DAK fisik, DAK non fisik, bangun jalan, rumah sakit. Dari mana mereka cari uang? Nah, sayangnya kepala daerah yang instan kebijakannya naikin pajak, PBB. Itu yang paling membebani rakyat. Ya, inilah salah satunya Pak, izin singkat saja. Kalau 60 hari waktu untuk melakukan proses termasuk angket tadi cukup atau enggak? Cukup sekali. Cukup ya dengan target 60 hari itu bisa ya? Udah dihitung itu siklusnya ya biasanya dan sudah ada pedoman dan saya kasih materi pembelajaran kepada DPRD waktu orientasi setelah mereka dipilih lewat pemilu kemarin di beberapa provinsi di Indonesia yang dibikin di Jakarta itu kita sudah kasih materi tentang penggunaan hak-haknya pengguna hak. Jadi mereka akan tahu cara menggunakannya, berapa lamanya dan mekanisme dan serta prosedurnya. Paham mereka sudah. Dan ini sekarang masyarakat mengawasi, Mas Tommy dan kawan-kawan juga tadi menyebutkan, tapi yang jelas jadi pembelajaran saat empati tidak ditempatkan di nomor 1 dalam membuat kebijakan, ini salah satunya yang akan terjadi. Terima kasih Pak Jo, terima kasih juga Mas Batra, terima kasih Mas Tommy telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Berikutnya saudara, polemik penarikan royalti pada musik yang diperdengarkan di ruang publik masih terus bergulir. Kini muncul isu baru di mana musik di acara pernikahan akan dikenakan tarif royalti sebesar 2% dari biaya produksi. Sesaat lagi. Polemik pungutan royalti musik yang memanas belakangan ini memunculkan kecemasan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pemilik kafe dan restoran. Banyak dari mereka memilih untuk tidak lagi memutar musik dari musisi lokal demi menghindari resiko hukum. Kayaknya sih nggak pas ya Kak, karena kita di platform itu udah premium gitu. Saya pikir nggak perlu bayar royalti lagi gitu. Iya, paling kita setelnya instrumen. Untuk penyanyi-penyanyi lokal atau band-band lokal kita udah nggak pakai lagi gitu. Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta maaf atas kisruh royalti yang menyeruak di lingkup pekerja seni. Sebagai bentuk tanggung jawab, Menkum Supratman bilang tidak akan tanda tangani besaran tarif royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LKMN jika tidak dijelaskan secara transparan. Saya tidak akan menandatangani persetujuan besaran tarif dan jenis tarifnya kalau kemudian itu tidak dilakukan secara baik dan terbuka kepada publik untuk diuji. Itu jaminan saya berikan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena Menteri Hukum apalagi negara sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari distribusi yang ada itu ya. Baru-baru ini, polemik royalti musik menimbulkan pertanyaan, apakah penyelenggara acara pernikahan tetap harus membayar royalti jika menggunakan musik dalam acaranya? Menteri Hukum Supratman kembali mengingatkan Lembaga Manajemen Kolektif untuk membuat distribusi royalti yang rasional.
Sudah, nanti biarkan mereka dulu bekerja. Mereka akan presentasikan ke saya, LMKN, mana-mana saya akan sesuaikan, cocokkan dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Ya, mana yang seharusnya boleh, saya selalu katakan, saya titip pesan ke mereka semua, satu, jangan membebani dulu UMKM. Ya, ciptakan sistem yang lebih rasional. Boleh kalau sekarang yang existing berdasarkan kursi, ya, tapi harusnya ada cara yang bisa mungkin kita lakukan. Sejumlah musisi Indonesia berinisiatif membebaskan lagu ciptaan mereka untuk bisa diputar di restoran, kafe, dan tempat usaha lainnya. Melalui akun Instagramnya, Ahmad Dhani mengizinkan restoran, kafe, dan tempat usaha memutar lagu-lagu Dewa 19 featuring Firza dan Elo tanpa harus bayar royalti musik. Senada dengan Ahmad Dhani, Charly Van Houten turut mengizinkan lagu-lagunya diputar di kafe hingga dinyanyikan ulang oleh musisi lain. Vokalis setia band itu bahkan berjanji akan beri hadiah bagi restoran, tempat usaha, atau musisi yang membawakan lagunya di ruang publik. Satu sisi, royalti sebagai bentuk penghargaan yang layak bagi karya musisi. Namun, kekhawatiran muncul ketika tarif yang ditetapkan dianggap memberatkan penyelenggaraan pertunjukan, terutama yang masih dalam skala kecil. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, memutar atau menyanyikan lagu di acara resepsi pernikahan, ulang tahun, atau hajatan lainnya, ini bisa kena royalti. Apakah benar demikian? Bagaimana sih sebenarnya ketentuan royalti di kegiatan hajatan seperti ini? Kita akan ulas bersama Komisioner LMKN 2022-2025 Bernard Nainggolan, lalu pengamat musik Budi Aceh, dan Guru Besar Kekayaan Intelektual dan Cyber Law Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Ahmad Ramli. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Baik. Ya, saya ke Pak Bernard dulu. Pak Bernard, ini banyak keluhan masyarakat nih soal royalti, ya, aturan royalti ini ya. Kemarin kafe, sekarang royalti di acara pernikahan. Nanti jangan-jangan sampai ke tingkat ke pengamen juga bisa kena juga nih. Gimana sebenarnya aturannya sih, Pak? Ya, semalam malam saya sebenarnya sudah pensiun. Iya, iya. Bapak mungkin bisa menjelaskan duduk perkaranya di sini kan? Iya. Ya, gimana Jadi, Pak Bernard? Sebenarnya ada keprihatinan kita juga akhir-akhir ini kenapa kok sepertinya teman-teman pencipta lagu dan musik itu terasa tersudutkan ya. Sehingga orang merasa ya gratis, memberatkan begitu ya. Sebenarnya kan sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jadi sinergi atau kerjasama atau saling mendukung antara pencipta lagu dan musik dengan para pengguna juga penampil atau performer itu adalah harus kerjasama. Dengan cara kerjasama itu sebenarnya nilai tambahnya akan kita dapatkan. Pertama saya kira tentang siapa yang akan dikenakan tarif. Rumusannya sangat jelas kok, adalah mereka yang pengguna secara komersial begitu ya, komersial. Jadi kata komersial itu adalah kata kunci. Jadi kalau namanya layanan publik yang bersifat komersial itu tentu karena penggunaan lagu dan musik itu mereka mendapatkan nilai tambah. Dari nilai tambah itulah sebenarnya royalti wajib diberikan. Perkembangan kan memang terus menerus terjadi. Ya dulu apa yang disebut dengan layanan publik yang bersifat komersial tentu tidak sama dengan sekarang, berubah terus kan begitu. Secara dengan fasilitas, termasuk juga dunia kita yang dulu yang konvensional menjadi bertambah lagi persoalan digital gitu ya. Jadi kita bahasakan itu dengan analog dan digital begitu. Saya kira itu berkembang terus. Tapi kata kuncinya apa? Atau intinya itu kita berharap sebenarnya semua bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Tidak ada yang disudutkan. Ada kata yang perlu juga kita klarifikasi, memberatkan gitu ya para pengguna gitu ya. Sehingga akibatnya apa? Orang takut gitu kan?
dan dipakai istilah takut begitu ya. Padahal sebenarnya perlu kita dalami, memang literasi kita tentang ini memang masih kurang begitu ya. Itu memang perlu semacam semacam sosialisasi dari LMKN atau kita semua stakeholder termasuk pemerintah untuk menjelaskan itu mana saja yang menjadi pelayanan publik yang bersifat komersial. SK Menteri terbaru saya kira sudah cukup menjelaskan itu, tapi memang perlu didetailkan, ditafsirkan lagi. Misalnya kalau disebutkan pertemuan umum, live event tertentu begitu, apa gitu. Memang itu masih perlu semacam penjabaran ulang sehingga orang tidak resah. Tadi ada teman saya mau reuni ini bulan depan ini, saya harus bayar nggak sih, kan begitu kan. Tentu ini adalah sesuatu yang harus kita jawab supaya mereka tidak ragu-ragu untuk gembira bersama-sama. Ini kan hiburan untuk reuni, begitu ya. Publik ya. Jangan mereka menjadi sepertinya tertekan, ini setiap lagu ini boleh nggak sih? Kebayang nggak Pak kalau masyarakat kita sekarang bernyanyi pun ragu-ragu? Mestinya bernyanyi gembira, dan undang-undang hak cipta kita memfasilitasi itu ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut-takut, untuk segan-segan menggunakan lagu. Sepanjang Anda sebenarnya tidak menjadi dalam layanan publik dan komersial, ya pakai saja begitu kan. Tapi apa itu? Tadi ada juga pertanyaan, kalau pernikahan seperti apa sih? Nah ini juga jadi pertanyaan begitu kan. Jadi orang menjadi ragu untuk bernyanyi. Jadi akhir-akhir ini saya kira kita kok jadi penyanyi yang ragu-ragu dan tidak gembira untuk bernyanyi begitu ya. Kenapa bisa sampai begitu gitu ya? Ada kemunduran dalam melihat persoalan. Jadi yang mau saya katakan juga kepada para pengguna yang komersial juga tidak perlu ragu-ragu. Kita bisa memakai lagu, tentu membayar royalti sesuai dengan apa yang sudah diputuskan dan sudah digariskan, dan tidak semua dikenakan royalti saat ini. Menurut peraturan terakhir saya kira memang itu ada limitasinya begitu ya. Jadi maksud saya itu jangan ada kesan bahwa kita ini sekarang sedang diadu domba begitu ya. Ya bernyanyi dan pakailah musik itu dengan bertanggung jawab gitu ya. Tidak ada yang melarang Anda sebagai pengguna komersial untuk itu. Tapi bayar. Bayarannya bagaimana? Gak mahal juga kok. Ya gitu Pak. Oke, baik. Saya ke Prof. Ramli. Prof. Ramli, kalau begitu sebenarnya sebagai pihak yang pernah juga ikut menyusun aturan hak cipta, sebenarnya bagaimana sih duduk perkara ini bisa diselesaikan? Karena kalau kata Pak Bernard tadi sebagai komisioner LMKN sebelumnya, ini tidak ada masalah, hanya mungkin sekat-sekat aturan saja yang tidak dipahami publik secara menyeluruh begitu Pak. Prof. Ramli. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama saya ingin jelaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini dibuat untuk melindungi semua pencipta, tidak hanya pencipta lagu sebetulnya, karena hak cipta ini objeknya sangat luas. Tetapi juga tidak untuk menyusahkan rakyat. Gitu. Saya ingin menegaskan betul bahwa ini tidak untuk menyusahkan rakyat. Jadi kalau kemudian implementasinya, ini undang-undang sudah sangat jelas. Jadi dari semua ketentuan itu ada dua penggunaan yang individual. Misalnya saya membeli lagu didengar sendiri, itu sama sekali tidak ada kaitan dengan royalti. Dan yang kedua adalah penggunaan komersial. Penggunaan komersial misalnya dinyanyikan digunakan di restoran, di kafe, ya di TV, apa segala macam. Jadi semua yang mewajibkan pembayaran royalti seperti Dr. Bernard tadi katakan adalah yang komersial. Yang tidak komersial sama sekali nggak ada. Nah sekarang saya ingin menegaskan sebetulnya pada halayak, karena waktu itu saya ditanya oleh Hakim Konstitusi, ya, waktu di sidang MK, apakah menyanyikan di acara pernikahan dan lain-lain itu batasan komersial dan tidak komersialnya itu ya Prof ya? Saya katakan sepanjang itu, iya. Jadi sepanjang itu misalnya tidak ada unsur komersial, saya kira pernikahan tuh nggak ada unsur komersial. Ya.
Baik. Acara keluarga, ulang tahun di rumah, nggak ada urusan itu dengan komersial. Jadi tidak ada urusan harus membayar royalti, aneh juga. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah jelas ya kalau dari sini. Ya, kalau dari penjelasan Prof. Ramli sudah jelas sebenarnya batasan komersil dan tidak komersialnya. Prof. Ramli, maaf, saya juga harus bertanya juga ini ke Pak Budi sebagai analis musik juga. Ini saya tanya soal bagaimana dampak polemik ini terhadap musisi independen dan industri musik secara keseluruhan. Terutama ketika kafe-kafe memutar lagu luar negeri atau musisi dari luar untuk menghindari royalti. Jadi ya jadi sepi juga, jadi penyanyi-penyanyi kafe ini kasihan juga. Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Malam. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ke analis musik Pak Budi Aceh. Pak Budi, kalau melihat dampak polemik ini kepada musisi independen, terlebih ya kita bicara industri musik secara keseluruhan lah ya. Kalau memang terutama memang kalau memang musik misalnya diputar di sebuah kafe tapi tidak masih takut-takut gitu, akhirnya lebih memilih memutar lagu-lagu dari musisi luar gitu. Ini untuk menghindari royalti yang dimaksud ini bagaimana pengaturannya sebenarnya? Kalau memang dikenakan sedikit-sedikit dikenakan royalti, jadi susah juga kan musisi-musisi independen ini juga banyak yang mereka baru merintis karir begitu misalnya. Ya, terima kasih banyak Kompas TV. Ya. Selamat malam Bapak-bapak dari LMKN dan semua narasumber yang malam hari ini hadir. Saya ingin menyampaikan yang pertama sekali adalah bahwa sejak royalti mulai dibicarakan secara luas di masyarakat, bahkan kemudian akhirnya secara serius sampai hari ini, itu lebih kurang 2 tahun lalu ya, ketika Ahmad Dhani mengkritisi Once Michael, sahabatnya di satu band, lalu kemudian akhirnya bergulir. Apa yang terjadi hari ini, dalam pengamatan saya, itu terjadi pembelahan. Dalam konsep royalti itu kan ada 2 pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah user yang menggunakan lagu yang diciptakan dengan penciptanya. Ya. Lalu peran LMKN ini adalah mediator yang mempertemukan 2 pihak ini dalam konteks collecting tadi. Nah, pemerintah bertugas melakukan pengawasan baik secara hukum maupun pengawasan dalam konsep edukasi dan sosialisasi. Nah, ada 2 bentuk pengawasan yang tidak berjalan di masyarakat hari ini, maka terjadilah friksi. Dan saya kebetulan, walaupun malam hari ini saya bicara sebagai pengamat musik, pengamat industri musik, tapi saya juga adalah humas di PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Ini adalah asosiasi musik yang usianya udah lebih tua dari ratifikasi ketika pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Bern tahun 2005. Ini PAPRI udah lebih tua ya, dan Undang-Undang Hak Cipta baru 2014. Nah, saya ingin kembali ke soal tadi, bahwa hari ini terjadi friksi yang terus terang di masyarakat itu menjadi tidak menarik, baik di kalangan musisi maupun pencipta. Ya. Yang paling lucu itu adalah saya pencipta sekaligus saya penyanyi, itu terjadi secara psikologis itu, ini gimana nih? Saya pencipta, saya juga penyanyi. Banyak problem soal royalti. Saya selalu bilang, royalti ini bukan soal problemnya Ahmad Dhani. Royalti ini bukan problemnya Ariel Noah, Agnes Monica, Ari Bias, dan kawan-kawan. Royalti bukan problem musisi Jakarta. Royalti adalah problem Indonesia. Hari ini kita membicarakan tentang restoran yang tidak mau membayar. Ini satu hal, padahal problem royalti itu luas banget. Sehingga menurut saya, di awal dari komentar saya dalam diskusi malam hari ini adalah tanggung jawab pemerintah hari ini itu tidak berjalan dengan baik dalam konteks sosialisasi dan edukasi. Nah, itu. Saya pernah mengkonfirmasi ini ke DJKI. Ketika itu Pak Razuli itu menyebutkan bahwa
di DJKI pemerintah itu menghadapi berbagai macam bentuk hak cipta. Salah satunya musik. Jadi energi pemerintah untuk memperhatikan musik ini itu jadi terbagi. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau Kementerian Hukum melalui DJKI tidak sanggup melakukan sosialisasi dan edukasi secara merata ke seluruh Indonesia, maka libatkan kementerian terkait. Ada Kementerian Kebudayaan, karena ini soal mindset masyarakat yang taat terhadap hak cipta. Lalu kemudian ada Menteri UMKM, ada Menteri Ekonomi Kreatif yang berhubungan dengan Horeca, hotel, restoran, dan karaoke. Nah, 3 kementerian ini menurut saya harus membantu Kementerian Hukum untuk melakukan edukasi dan sosialisasi gitu. Baik. Jadi kalau pertanyaannya Mas, apa yang terjadi di musisi hari ini yang independen, yang profesional maupun musisi dari seluruh wilayah, itu beragam macam tanggapannya, tapi rata-rata semua ingin belajar dan belajar lagi. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa tidak ada cara lain. Hari ini kekisruhan ini karena sosialisasi kita nggak berjalan dengan lancar. Pemerintah harus introspeksi bahwa ada kelemahan dalam edukasi soal hak cipta. Iya, itu Mas. Dan yang dibebankan itu kan sebenarnya bukan musisinya yang sedang manggung misalnya di sebuah kafe, tapi pengusaha kafenya kan, kalau memang mengacu pada aturan kan seperti itu. Tapi ya sekarang malah mindset para musisi, terutama musisi-musisi yang baru merintis karir itu, mereka punya ketakutan begitu, akhirnya begitu. Nah, ini saya lempar lagi ke Pak Bernard. Kalau begitu Pak Bernard, Anda juga kan pernah berada di LMKN dari 2022 ya, kalau saya tidak salah, sampai 2025 ya. Nah, ini yang tadi dikritik oleh Pak Budi juga, selama ini tidak ada sosialisasi dan edukasi yang komprehensif begitu terhadap publik, terutama yang saya bilang tadi soal sekat-sekat aturan, mana yang bisa komersil, mana yang tidak. Bagaimana Anda menjelaskan duduk perkara ini? Ya, baik. Saya kira Pak Budi betul ya. Ada hal yang harus kita bereskan dalam dalam persoalan royalti ini, gitu ya. Termasuk budaya kita melihat sebenarnya apakah royalti itu harus bayar atau tidak, gitu ya. Memang sudah sangat terbiasa kita memang bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar royalti itu. Tapi kita kan sedang mencari keadilan dalam hubungan mereka, hubungan antara pencipta lagu dan musik ya. Jadi pencipta lagu dan musik. Jadi sekaligus ya. Jadi tidak hanya pencipta lagunya. Jadi kalau lagunya dibebaskan misalnya tidak perlu royalti, pemusiknya seperti apa? Jadi itu satu kelompok yang harus bersama-sama begitu ya. Kemudian yang kita mau sampaikan sebenarnya, mari kita membangun budaya kita yang menghargai karya orang lain supaya dunia kita ini menjadi kreatif, terus kreatif. Justru tidak terjadi ketakutan dan kelucuan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini begitu ya. Saya tidak tahu bagaimana kita merasakan dunia musik dan hiburan pada akhir-akhir ini. Sangat lucu sebenarnya, sangat lucu ya. Ada orang sampai tidak memakai musik dalam restoran. Bagaimana itu kan? Sampai menyetel suara burung katanya Pak. Burung, ini kan polemik juga. Ya kalau burungnya digantung di situ di restoran, siapa yang mau cari royalti kan? Itu dia, masa kita harus bayar royalti ke burung juga? Iya, sebuah produk yang itu kan ada fiksasi dari jadi itu memang harus itu kan karya cipta juga begitu. Ini kita gambarkan secara sederhana. Saya belajar dari Prof. Ramli nih tentang ini. Jadi yang mau saya katakan ke kita itu, jangan kita diperhadapkan satu sama lain seolah-olah kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan kita sama, restoran, hotel dan sebagainya itu dengan musik itu akan mempunyai nilai tambah. Dia perlu dukungan dari para musisi dan penyanyi-penyanyi yang baik begitu kan. Perlu, dan perlu juga catatan yang harus diketahui oleh kita semua adalah lagu asing juga, lagu-lagu orang asing juga harus membayar royalti di Indonesia. Jadi tidak akan dibebaskan juga. Sebab kita mempunyai hubungan timbal balik dengan mereka begitu. Lagu-lagu kita juga diputar di Jepang, dibayar juga sama mereka. Gitu ya. Lagu-lagu kita yang ada di Malaysia juga dibayar oleh mereka juga gitu. Jadi jangan juga ini jadi merendahkan semangat dan nilai para musisi atau
para pencipta lagu kita kita diskusikan aja. Kalau tarif lebih memberatkan, angka mana yang menurut kita pas, gitu ya. Saya setuju dengan Pak Menteri bahwa harus mempunyai ukuran tentang tarif, gitu. Tapi kalau yang belum dibebankan kepada LMKN, perlu data bagaimana yang disebut memberatkan tentang tarif. Jadi tidak hanya sesuka hati menentukan ini per kursi berapa begitu. Apa acuan kita menentukan angka-angka itu? Perlu ada kuncinya ada di komersil mana, yang tidak komersil yang mana. Itu kan bisa lebih diperinci lagi, Pak. Oke. Lebih luas lagi, Pak, adalah persoalan bagaimana menentukan tarif. Itu tidak gampang menentukan 160.000 per kursi. Itu kan masalah teknis ke depannya ya. Oke. Jadi pemerintah juga harus punya data. Gitu singkat, saya ingin mewakili juga beberapa pertanyaan publik nih ke Pak Ramli ya, Prof Ramli. Kalau dibilang katanya undang-undang, kalau ngomongin undang-undang hak cipta kan ada juga lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, Tanah Airku, itu kan bebas royalti aja gitu kan. Tapi mengapa ada perbedaan perlakuan dalam pemutaran acara di publik misalnya dibandingkan dengan lagu-lagu yang diciptakan oleh musisi-musisi sekarang? Jadi kalau Indonesia Raya itu jelas ya, diatur di pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta. Itu dikecualikan dan dianggap bukan pelanggaran. Jadi kita sebut itu sebagai pembatasan. Tapi dalam beberapa pengertian di common law itu disebut sebagai fair use, artinya boleh digunakan tanpa melanggar. Jadi jangan khawatir, nyanyi lagu itu biasa aja. Kalau suara burung tadi, saya ingin menegaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu jelas menyebut kewenangan LMKN itu adalah di bidang lagu dan musik. Jadi suara-suara di luar itu, suara burung, suara ada kera, suara apa itu bukan, kalau bukan lagu dan musik tidak dilindungi. Baik, konteksnya sudah jelas dari Prof Ramli, dari juga Pak Bernard sebagai komisioner LMKN yang sebelumnya. Jelaskan. Ya, silakan Pak, singkat saja. Waktu kita sudah habis. Undang-undang ini berumur sudah 10 tahun lebih. Baru kali ini aja kita mematuhi. Sebetulnya kalau semua bisa mematuhi ketentuan ini, dalam arti bahwa membayar kepada lembaga manajemen kolektif, maka mau nyanyi apa di kafe pun nggak ada hambatan apa-apa. Baik, terima kasih. Yang kedua juga ingin katakan, ya silakan Pak, singkat. Saya ingin katakan bahwa seharusnya kalau mau menetapkan tarif jangan mahal tapi kemudian ditinggalkan orang, murah tapi massal. Saya melihat misalnya lebih rasional ya menetapkan tarifnya. BPS itu ada 4,8 juta ya penyedia makanan dan minuman. Kalau 1 juta saja menggunakan musik dan masing-masing membayar 2,5 juta per tahun, sudah 2,5 T. Baik. Dari situ saja. Baik. Terima kasih Prof Ramli, lalu juga Pak Bernard. Kita sudah berdiskusi malam hari ini. Yang tadi kritik Pak Budi juga perlu diperhatikan juga oleh pemerintah bahwa sosialisasi dan juga edukasi terhadap publik terkait sekat-sekat aturan ini, terutama soal komersil yang mana, tidak komersil yang mana, ini harus lebih dirincikan lagi, terutama berbagai stakeholder yang terkait dan kementerian yang terkait. Terima kasih Pak Bernard, Prof Ramli, dan sebelumnya juga ada Pak Budi tadi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, setelah jeda ada informasi lain yang akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya ada seorang nelayan asal kota Bitung, Sulawesi Utara yang hanyut hingga ke perairan Filipina. Apa penyebabnya? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Ada informasi dari seorang nelayan asal kota Bitung, Sulawesi Utara yang hanyut hingga ke perairan Filipina. Rakit yang dijaganya diterjang cuaca buruk dan ombak tinggi. Bantalan patah waktu kejadian, bantalan patah. Inilah video yang direkam Jufri Mokodompis, seorang nelayan asal kota Bitung yang hanyut saat menjaga rumpon atau rumah atau rakit maksud kami ketika
diterjang gelombang setinggi 5 meter pada 17 Juli 2025. Sempat terombang-ambing selama 12 hari, Jufri akhirnya diselamatkan kapal Asia Endeavour berbendera Bahamas dan langsung dibawa ke Tokyo, Jepang, sesuai tujuan kapal. Arus itu membawa saya, arus kencang, membawa rakit saya itu tenggelam, Pak. Tenggelam, terus tali bagian tengahnya putus, jadi patah bantalannya, ada gambarnya kronologisnya, terus saya hanyut, Pak. Jadi di saat itu ombak yang sudah tingginya 5 meter, saya minta bantuan kepada perahu nelayan yang terdekat, mereka tidak bisa, Pak, karena cuaca. Dan seterusnya hari ke-12, memasuki hari ke-12 ketemu dengan kapal Asia Endeavour ini, Pak. Bukan di jalurnya dia, Pak. Dia jauh dari saya. Saya cuma menggunakan panggilan 16 itu, channel 16, minta tolong. Dia datang, Pak. Sorotan selanjutnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono merespons video viral yang memperlihatkan momen Wapres Gibran Rakabuming tidak menyalaminya dalam sebuah acara militer. AHY menyatakan tidak ada masalah dengan Wapres Gibran. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan hubungannya dengan Wapres Gibran baik-baik saja. AHY juga menegaskan tidak mempunyai masalah dengan Gibran. Sebelumnya sempat viral video yang menunjukkan Wapres Gibran melewati dan tidak menyalami Menko yang hadir di acara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Gibran sempat menyalami sejumlah menteri, namun ia hanya melewati dan tidak menyalami Menko AHY dan Menko lainnya. Baik sekali. Nggak ada masalah. Mas AHY, kalau yang kemarin rame di sosial media soal salaman, Mas? Aduh, nggak ada masalah sama sekali. Emangnya. Selanjutnya di Sapa Indonesia Malam, setelah jeda, seorang pengusaha asal Kenya memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI untuk mendobrak hambatan komunikasi bagi komunitas teman tuli. Seperti apa inovasinya? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Seorang pengusaha asal Kenya memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk mendobrak hambatan komunikasi bagi komunitas teman tuli. Aplikasi yang dibuatnya akan jadi platform penerjemahan bahasa isyarat pertama di Afrika yang dirancang untuk penggunaan lokal. Perusahaan perintis di Nairobi, Kenya menerjemahkan kata-kata lisan ke dalam bahasa isyarat dan melatih avatar melalui penangkapan gerak. Tujuannya untuk memberikan kemudahan komunikasi bagi komunitas teman tuli. Aplikasi bernama Turp 360 buatan Signverse ini mengklaim sebagai platform penerjemah AI pertama di Afrika yang dirancang khusus untuk penggunaan lokal. Platform ini menerjemahkan teks dan ucapan ke dalam bahasa isyarat Kenya melalui avatar, meningkatkan komunikasi bagi individu teman tuli maupun yang dapat mendengar. Signverse is an assistive technology, a social enterprise with a mission to bridge communication barriers for the deaf community. And how we do this is we've built Africa's first AI translation platform called Turp 360. We like to call it Google Translate for Sign Language. And how this works is it interprets text and speech input and outputs very fluid, natural avatars, which is a digital human that now signs the same way a human being does at scale. Kombinasi gerakan tubuh, rotasi, dan artikulasi tangan, serta ekspresi wajah memungkinkan aplikasi ini menangkap sifat linguistik dan dinamis bahasa isyarat secara akurat. Kedepannya, perusahaan berharap solusi ini dapat digunakan dalam konteks bisnis dan individu melalui sistem berlangganan. Rencananya, Turp 360 akan diluncurkan secara resmi pada Desember 2025. Dan meski belum diluncurkan secara resmi, aplikasi ini sudah memiliki 2.000 pengguna. Kami tutup Sapa Indonesia Malam hari ini. Sebelum ditutup sepenuhnya, saya akan ingatkan Anda juga, jangan lupa cukupi air mineral Anda kebutuhannya setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa, terima kasih, sampai jumpa.